kita akan impah hari ini tanggal 5 di Iya. rumah masing-masing ya Bunda ya. Iya Bunda. Adik-adik tetap di rumah, walaupun tetap di rumah tapi kita tetap mengikuti impah. Kita akan memulai impah ya Bun ya. Ayo. Ya. Kita nyanyi dulu Bun. Iya, kita menyanyi satu pujian kasih adik-adik ya, tapi pakai gerakan ya adik-adik. Jadi adik-adik bangkit semua, berdiri, kita akan bergerak, kita akan memuji Tuhan. Kasih Yesus. Kasih itu sama, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan Bunda, berdoa dulu ya Bunda ya. Bunda yang pimpin doa ya. Baik Bunda, adik-adik juga semua ya. Kita akan berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan beribadah bersama-sama dengan Mama, Papa, Kakak Adi, dan juga Kakak Bunda Laya. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi sekali ya. Tetap semangat adik-adik ya. Kita akan memuji pakai gerakan dari Kidung Ceria 301. Ku ingin berperangai. Yuk kita menyanyi. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Tentu luar biasa. Nah, pada pagi hari ini, Minggu tanggal 5 April 2020, kita kembali melakukan ibadah impah di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita ambil sikap berdoanya dulu. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, kembali kami puji dan syukur Bapa atas rahmat dan hadirat-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun kami mengadakan impah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Bapa, terang Roh Kudus-Mu terus melingkupi kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, setelah lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat menjadi terang dan pelita bagi kami. Tuhan, kami percaya kasih dan terang Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami panjatkan melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Lukas. Kitab Lukas pasalnya yang ke-6
ayat yang ke-37 sampai yang ke-38. Lukas 6 pasal 37 sampai ayat ke-37 sampai ke-38. Nah, untuk adik-adik kelas TK bisa minta bantu mama papanya untuk membacakannya. Dan untuk anak kelas TK, anak kelas kecil dan kelas tangguh, kita akan baca bersama-sama. Bunda akan bacakan untuk adik-adik semuanya. Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 menyatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengatur akan diukurkan kepadamu." Nah, adik-adik, anaknya Bunda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bunda punya cerita. Di sini nih, Bunda punya gambar 2 orang anak, perempuan dan laki-laki. Yang perempuan yang mana? Yang warna bajunya warna apa? Warna pink pinter. Yang laki-laki warna bajunya biru. Yang perempuan bernamanya siapa? Nancy. Iya, yang perempuan bernama Nancy, yang laki-laki bernama Daniel. Nah, kedua anak ini bertengkar loh adik-adik. Bertengkar gara-gara apa? Gara-gara sebuah mainan. Pada awalnya mereka teman dekat, tetapi karena hanya memperebutkan sebuah mainan, mereka menjadi bermusuhan. Mereka tidak bertegur sapa, tidak saling memaafkan, hingga pada akhirnya kakak layan dari Nancy dan Dani ya mendengar pertengkaran mereka berdua. Akhirnya kakak layannya memanggil Nancy dan Daniel, menanyakan, "Mengapa kalian bertengkar, adikku?" Akhirnya Nancy dan Daniel diperingati oleh kakak layannya. Akhirnya karena mengingat ayat Alkitab yang mengatakan, "Ampunilah dan kamu akan diampuni." Akhirnya Nancy dan Daniel berdamai, saling memaafkan. Nah, ini dia. Mereka saling memaafkan. Karena saling memaafkan, mereka saling mengampuni. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sama seperti bacaan kita minggu ini, di mana bacaan kita minggu ini membahas tentang kasih. Harus memberi pengampunan kepada orang yang membuat salah kepada kita. Kita tidak boleh membenci dan memusuhi sesama kita. Karena apa? Iya, karena Tuhan saja mengasihi kita yang sudah banyak berbuat dosa. Tuhan mengambil hukuman atas kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, supaya kita dapat disebut sebagai anak-anak Tuhan, kita harus apa? Iya, kita harus saling mengasihi. Harus selalu hidup rukun, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada marah. Kita harus menunjukkan sikap penuh kasih dan murah hati. Nah, kita harus sama seperti Tuhan. Dalam artian apa adik-adik? Iya, benar. Dalam artian kita harus mampu mengasihi, mengampuni sesama kita, dan tidak boleh membenci dan memusuhi sesama. Benar, pinter adik-adiknya anak Bunda. Nah,
Untuk adik-adik kelas TK, Bunda nggak akan kasih ayat hafalan ya. Tetapi untuk kelas kecil dan kelas tangguh, Bunda minta untuk dihafalkan ayat hafalan dari Lukas pasal 6, ayatnya yang ke-28, yang berisi, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, dari ayat hafalan ini Bunda berharap adik-adik dapat menerapkan ayat hafalan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh mengutuk orang yang membenci, yang membuat kesalahan kepada kita, yang membenci kita, tetapi kita harus berdoa bagi mereka yang telah memusuhi kamu, mencaci kamu, dan menyakiti kamu. Nah, pada minggu ini sampai di sini dulu firman kita hari ini. Semoga kita dapat berkumpul kembali dengan cepat, beribadah bersama di gereja. Nah, untuk anak kelas tangguh, kelas kecil, Bunda harap ayat hafalannya dihafal. Nanti saat kita bertemu kembali di gereja, Bunda akan menanyakan kembali ayat hafalan yang akan Bunda kasih. Adik-adik, setelah kita dengar firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan Kidung Ceria 173. Bila kau marah. Yuk, kita semua mengikuti Bunda ya, karena ini lagu baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar lewat Ibu Bunda Meta. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu Engkau mengajari kami untuk selalu bersabar, untuk selalu berbuat baik pada orang yang ada di sekitar kami, juga kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sungguh indah pada pagi hari ini. Berkati kami sekeluarga, dan hari-hari selanjutnya kami serahkan ke tangan kasih-Mu. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa mengerjakan PR-nya, tugasnya di IMPA Bunda ya. Iya, siap. Dadah. Dah.